today. Hallelujah. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku.
Shalom pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah yang kudus dan berkenan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Shalom teman-teman semua. Bersyukur kita bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama. Walaupun kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi Tuhan udah kasih media supaya kita bisa beribadah secara online. Sebagai ungkapan syukur kita, aku mau ajak kita semua untuk memuji dan mengagungkan Dia. Oh, praise the name. Cast my light to Calvary, where Jesus died and died for me. I see His wound, His hands, His feet, my Savior on cursing His holy brown and branches they laid Him down in Joseph's star, the entrance in by heavy stone, Messiah's name, all oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Then on the break of dawn, the Son of heaven rose again. Oh, trumpet died, where is your sting? The angels roar, for Christ the King. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Shall return in robes of red. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze rests fixed in Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore.
teman-teman, selama seminggu ini apakah kita sadar dengan segala hal yang sudah menyakiti hati Tuhan? Kita sebenarnya gak layak untuk diampuni, tapi Tuhan mencurahkan darahnya untuk kita semua. Mari sebelum mengakui segala dosa kita siapkan hati kita dengan pujian ini. At the cross. Search me, you know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounded me in every season. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, but your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest praise. What can separate me now? You go before me. You sealed my way. Your hand upholds me, and I know you love me. At the cross. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest praise. What can separate me now? At the cross. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No, you have overcome the grave. Glory fills the highest praise. What can separate me now? Mari dengan jujur dan terbuka kita datang mengakui akan dosa dan salah kita. Biarlah Tuhan yang akan mengkuduskan dan menyucikan setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapannya. Pemazmur 130 ayat 3-4 berkata, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Masing-masing berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Yesus. Ya Tuhan, jikalau Engkau sedemikian seriusnya menyelamatkan kami orang-orang berdosa dan membebaskan kami dari belenggu dan perbudakan dosa, Tuhan ampunilah kami jikalau kami dengan sengaja membiarkan hidup kami masih dibelenggu dan dicengkram oleh kuasa dosa. Kami masih terus membiarkan masa muda kami diikat dan dibelenggu dengan hawa nafsu, kedagingan dan tabiat manusia lama kami. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau Engkau begitu seriusnya mengangkat kami, menjadikan kami sebagai anak-anak Allah.
Tetapi kami lebih sering memilih ya Tuhan hidup bagi diri kami sendiri. Hidup untuk melampiaskan segala ambisi dan nafsu kedagingan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu jikalau kami tidak taat, tidak sungguh-sungguh mengikuti akan segala titah-titah-Mu, tidak taat dengan dengaran akan kebenaran firman-Mu, tidak menjalankan akan seluruh perintah-perintah-Mu. Biarlah Engkau mengkuduskan kami, menyucikan kami, dan membawa kami kembali kepada jalan-Mu ya Tuhan, kembali kepada kebenaran-Mu. Jadikanlah kami generasi muda, sebagai pemuda yang cinta Tuhan, sebagai remaja yang cinta Tuhan, menjadi umat tebusan Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Karena Engkau adalah hakim yang adil, yang akan mengadili akan setiap manusia menurut perbuatannya. Biarlah kami hidup gentar dan hormat di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah ya Allah doa permohonan dan seruan yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hakim kami yang adil. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sebagai respon dari pengakuan dosa tadi, dengan bangkit berdiri, mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. You tore the veil. You tore the veil, you made a way when you say that it is done. You tore the veil, you made a way when you say that it is done. And when the earth fails. And when the earth falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross I bowed my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No, you have overcome the grave. Glory fills the highest praise. What can separate me now? At the cross I bowed my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? Janji pengakuan dosa kita diambil dari Bilangan pasal 14 ayat 18a sampai B. Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Mari bersama dengan jemaat di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Oke, halo teman-teman youth, pemuda, remaja, selamat pagi. Selamat bergabung di ibadah youth ya, setiap hari Minggu jam 10. Hari ini kita akan dilayani oleh Guru Injil Stefani dengan tema The Day of Judgment 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. Next, teman-teman kami bersama mau menyambut rekan-rekan, teman-teman, saudara yang hadir pada hari ini di online service youth. Jangan lupa untuk hadir kembali setiap hari Minggu jam 10, kecuali minggu pertama ya, kita gabung bersama dengan kebaktian umum. Gitu ya. Next. Oke. Ya, untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama dengan ibadah rekan-rekan yang lain, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung, dan kami merindukan juga rekan-rekan boleh tetap bersama, beribadah bersama dengan kami untuk setiap minggunya nantinya. Welcome di ibadah youth. Next, teman-teman jangan lupa absensi Agnet bisa dilakukan melalui link, dan tadi ya ada link Zoom yang biasa di-share. Link absensi bisa dilihat juga, tim IT sudah men-share di chat, di bagian chat. Jangan lupa untuk absensi. Next, bisa juga dengan cara scan barcode di sini untuk absensinya. Kalau misalkan sudah masuk ke sudah masuk ke browser ya untuk link Agnet-nya sendiri. Next. Nah, berikut untuk persembahan, teman-teman bisa dipersiapkan untuk persembahan. Ini bisa scan di QRIS code-nya. Jangan lupa untuk tambahkan angka 6 untuk persembahan mingguan youth, karena kita menggunakan satu akun, sehingga penambahan angka 6 ini akan membedakan persembahan youth dan juga persembahan kebaktian umum dan yang lain. Jadi jangan lupa tambahkan angka 6 di belakang digit persembahan teman-teman ya. Untuk perpuluhan juga ada, silakan kalau mau memberikan perpuluhan, memberikan angka 10 di belakangnya. Dan untuk bantuan sosial COVID-19, teman-teman bisa berikan angka 19 di belakangnya. Ini QR code untuk teman-teman youth yang dari Alam Sutra ya. Baik, jika sudah. Nah, jika sudah, teman-teman menghimbau juga untuk teman-teman boleh keep update dengan informasi dan juga update-update yang terus dilakukan oleh teman-teman youth kita, baik itu Connection, Sirum BSD, Alsut, KP, dan juga Komisi Pemudanya Alam Sutra. Teman-teman silakan di-follow, bisa dilihat Instagramnya. Next, kita juga mengadakan C-Talks ya. Connection juga terus mengupdate C-Talks, teman-teman boleh mengikuti juga, tentunya selalu kita mengingatkan ini dengan topik-topik yang sangat menarik, pembicara-pembicara yang juga luar biasa dan kompeten, dan ini tentunya pasti sangat relevan dengan kehidupan kita di masa muda saat ini. Tidak hanya mendengar TikTok dan teman-teman lainnya, tetapi jangan lupa juga untuk mampir ke C-Talks, ke Spotify, dan mendengarkan firman Tuhan dan juga mendapat berkat dari sharing-sharing pengalaman yang ada. Nah, berikutnya kita juga ada doa bareng untuk teman-teman pemuda. Silakan untuk yang belum bergabung, saya secara pribadi sangat mendorong ya, untuk rekan-rekan pemuda boleh bergabung bersama dengan komunitas pemuda, yaitu di dalam Dobar. Mereka biasa berkumpul, mereka berdoa bersama, sharing bersama, dan tentunya sangat saling menguatkan, apalagi di masa pandemi sekarang ya. Teman-teman jangan merasa sendiri, ada teman-teman pemuda juga yang siap menyambut kalian. So, jangan lupa bergabung dan connect with us ya dengan teman-teman pemuda. Bisa bisa kontak di sebelah kanan bawah. Ada nomornya, Jessica JO ya, biasa JO, atau Dixon ya. Atau ada link juga tuh, link website Connection. Silakan, jangan lupa bergabung. Sekali lagi saya sangat mendorong teman-teman untuk boleh bergabung dan bertumbuh bersama. Let's have fun together ya. Next. Ya, kita juga open rekrutmen, teman-teman. Ini yang pertama, rekrutmen pertama itu untuk teman-teman yang punya bakat, punya talenta, atau mau mengembangkan talenta videografi atau sound untuk ibadah youth. Teman-teman juga boleh bergabung dan menghubungi Prim ya, atau DM di nomor yang tertera. DM di Instagram yang tertera dan hubungi Prim di nomor yang tertera ya. Next, rekrutmen kedua adalah untuk teman-teman yang hobi main musik, terkhusus pianis atau basis, teman-teman.
Yuk sama-sama kita melayani Tuhan di ibadah youth, dan teman-teman bisa hubungin juga sekali lagi Prim dan DM di Instagram yang ada. Ya. Berikutnya, teman-teman ini ada prayer request untuk thanks dan juga form untuk pengucapan syukur. Teman-teman kalau ada yang mau didoakan silakan di scan barcode-nya. Baik teman-teman adalah pemuda ataupun remaja, kita akan sangat welcome untuk mendoakan teman-teman. Dan terakhir kita akan sama-sama berdoa syafaat, kita bersyukur untuk dimulainya program COVID-19. Kita berdoa supaya vaksinasi di Indonesia boleh berjalan dengan baik. Kita juga berdoa supaya vaksinasi program ini yang ramai sekali orang ngantri tidak menjadi klaster baru nantinya. Kita juga berdoa untuk daerah-daerah di Indonesia yang mengalami bencana banjir, longsor, karena cuaca yang memang belakangan ekstrimnya. Di BSD juga sendiri kita tahu sering sekali angin sangat kencang seperti badai. Kita doakan untuk keluarga-keluarga yang terdampak. Kita juga mau berdoa untuk orang-orang Kristen ya di berbagai tempat supaya boleh tetap menjadi berkat dan kesaksian buat banyak orang, dan juga untuk pemilihan majelis tahun ini dan kesetiaan jemaat BSD dalam iman mereka sepanjang ibadah online. Mari kita sama-sama tutup mata, kita bersatu hati, kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, pada hari ini kami mau menyampaikan beberapa permohonan, beberapa pokok doa yang ada, dan Tuhan kami sebagai anak-anak muda, GKY BSD, GKY Alam Sutra, kami bersama mau berdoa untuk beberapa hal. Bapak, kami mau bersyukur untuk dimulainya program vaksinasi COVID-19. Terima kasih Indonesia dan pemerintahan, terkhusus untuk Pak Jokowi, boleh memulai program vaksin ini. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang boleh beri kelancaran, Tuhan yang boleh beri kekuatan juga kepada tim kesehatan yang menangani program vaksinasi. Dan kami berdoa supaya vaksinasi ini boleh lancar, semua masyarakat boleh mendapatkan program vaksinnya, dan juga untuk dampak-dampak yang ada supaya masyarakat Indonesia boleh sehat dan Indonesia boleh pulih daripada COVID-19. Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah, tenaga medis, dan juga masyarakat untuk boleh sama-sama bekerja sama Tuhan dalam menangani COVID-19 ini. Dan kami rindu boleh ada pemulihan Bapa. Tuhan, kemudian kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang terkena bencana, baik itu gempa, baik itu banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan apapun itu Bapak, karena cuaca yang belakangan ini sangat ekstrim. Tuhan, kami memohon Tuhan yang boleh lindungi, Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh jaga setiap mereka keluarga yang terkena dampak. Dan biarlah melalui bencana ini pun Tuhan kami boleh tetap merasakan dan melihat bagaimana kasih-Mu nyata dan Engkau setia dalam kehidupan setiap mereka. Dan Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu, orang-orang Kristen dimanapun mereka berada, boleh menjadi perpanjangan tangan, menjadi berkat buat mereka Bapa yang belum mengenal Engkau baik ataupun yang sudah mengenal Engkau Bapa. Dan kami rindu semakin banyak orang boleh beriman dan percaya kepadamu. Begitu juga untuk tempat-tempat pengungsian Tuhan, kami berdoa supaya tidak menjadi sebuah klaster baru, tapi biarlah itu boleh menjadi shelter, tempat yang aman bagi setiap mereka yang membutuhkan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap proses pemilihan majelis tahun ini yang akan diadakan. Kami rindu proses ini boleh berjalan dengan lancar. Kami juga rindu majelis-majelis calon majelis boleh mempersiapkan diri mereka dengan baik. Tuhan boleh tambahkan hikmat siapa yang harus kami pilih, dan kami rindu setiap majelis yang nantinya terpilih Bapak boleh menjadi berkat dan perpanjangan tangan-Mu juga Bapak untuk mengorganize gereja dan juga mengatur setiap hal lainnya dengan baik. Dan kami rindu mereka boleh semakin menjadi pribadi yang cinta Tuhan di tengah dunia profesional mereka Bapak. Terakhir kami juga berdoa untuk ketekunan dan kesetiaan dari jemaat GKY BSD. Kami berdoa supaya keluarga GKY BSD dan Alam Sutra dan juga Pamulang Bapak, kami rindu setiap dari kami boleh terus bertumbuh di dalam-Mu. Kami boleh semakin menjadi pribadi yang cinta Tuhan, dan dimanapun kami berada kami boleh menjadi berkat dan kesaksian dan teguhkan iman kami Bapak. Di tengah mungkin banyaknya pencobaan yang ada, halangan, rintangan, tantangan, tapi kami percaya Tuhan Engkau setia memegang tangan kami, dan kami boleh ada meskipun hanya Engkau dan setiap pribadi kami yang tahu. Karena itu Bapa, jawablah setiap permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja, bukan kehendak kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dan ajar kami untuk taat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik, dipersilakan kepada GI Stefani. Oke, shalom teman-teman semua. Ya, bersyukur karena kita boleh sekali lagi mengalami kasih Tuhan, kita boleh sama-sama berkumpul sekalipun online gitu ya. Tapi kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa secara khusus, kita mohon tangan Tuhan sendiri yang akan menolong hati kita untuk bisa bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan kami damai sejahtera, bahkan ketika kami mengalami kondisi yang tidak aman, kondisi yang terganggu, kami menghadapi berbagai hambatan dan rintangan, tapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, biarlah hati kami menjadi hati yang siap untuk bertumbuh, setia mengikuti firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, teman-teman, mari kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Kita sama-sama baca dari 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10a. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tetapi yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama membahas tema God's Judgment Day atau Hari Penghakiman Tuhan. Teman-teman, bagian ketika kita tadi sama-sama baca, saya jadi ingat akan sebuah film yang on progress saya tonton gitu ya, karena kadang nonton, kadang enggak gitu ya. Salah satu film yang saya tonton adalah Money Heist. Mungkin ada teman-teman yang yang nonton juga gitu ya. Nah, di dalam dalam cerita yang ada di film ini, salah satu yang diangkat adalah ketika si profesor ini gitu ya, yang mengumpulkan para pencuri ini untuk mencuri tempat percetakan uang di Spanyol dengan konsep kita tidak mencuri karena kita mencetak uang sendiri gitu ya. Salah satu yang ditekankan atau salah satu yang ditegaskan berulang-ulang adalah seperti ini, teman-teman. Saya tahu nanti polisi bakal kayak gimana. Saya tahu skenario-skenario yang akan dihadapi bagaimana. Kalau misalnya ada yang nyelundup gitu ya, ada polisi yang nyelundup gitu. Atau bagaimana caranya untuk melakukan sebuah kalau dikatakan divide et impera gitu ya, pemecah belah oleh polisi, atau kalau misalnya ditawari tawaran-tawaran yang menarik, itu bagaimana kamu harus tetap bertahan dengan skenario yang sudah kita persiapkan. Wah, teman-teman, saya nonton itu harap-harap cemas juga gitu ya. Ini siapa yang menang nih, polisi atau pencurinya? Jangan ceritain karena saya juga belum selesai nonton gitu ya, teman-teman. Nah, tetapi di bagian ini menariknya adalah
8 penjahat dengan kemampuan dan talenta mereka masing-masing, kalau mau saya bilang ya talenta tanda petik gitu ya, karena talenta yang dipakai adalah untuk sesuatu yang negatif gitu ya. Sebenarnya itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal negatif, tetapi di dalam bagian ini mereka menggunakan kemampuan mereka dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dan mereka ambil uang itu. Nah teman-teman, ada pemecah-pemecah gitu ya, ada pemecah-pemecah baik tawaran dari polisi sesuai dengan skenario yang ada. Tetapi yang menarik adalah itu tetap berlangsung gitu ya, itu tetap berjalan gitu. Mereka tetap selalu ditanya gini, siapa yang percaya profesor? Profesor ini pemimpinnya ya, siapa yang percaya profesor? Mereka angkat tangan gitu ya. Nah teman-teman di dalam bagian ini kenapa pencuri gitu ya, pencuri yang melakukan pencurian yang gila-gilaan itu, pencurian terbesar gitu ya, kalau mereka bilang itu, mereka bisa bertahan dan mereka bisa tetap melakukan apa yang sudah direncanakan. Jawabannya cuma satu teman-teman, mereka punya jaminan. Nah teman-teman, surat Petrus yang kedua sebenarnya adalah surat yang berbicara tentang jaminan. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen ketika mereka berusaha untuk mereka bertumbuh. Teman-teman, kalau teman-teman baca dari surat Petrus yang kedua ini ada 3 pasal. Yang pertama berbicara tentang guideline gitu ya, atau bagaimana cara bertumbuh. Yang kedua adalah berbicara tentang tantangan yang akan mereka hadapi ketika mereka melakukan pertumbuhan kerohanian. Yang ketiga berbicara tentang final atau akhir yang ingin dicapai ketika mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Nah teman-teman, ini bagian yang berbicara tentang pertumbuhan orang Kristen, dan makanya di dalam bagian ini Rasul Petrus langsung mengatakan, saya Simon Petrus, rasul dan hamba Tuhan. Jadi dia menekankan tentang otoritas dia sebagai penyambung lidah Tuhan. Dia menyampaikan bahwa surat yang saya tulis itu bukanlah surat asal-asalan. Surat yang saya tulis adalah surat yang berbicara tentang sebuah jaminan otoritas daripada Tuhan itu sendiri. Maka teman-teman di bagian atau pasal yang kedua ini ketika berbicara God's Judgment Day, maka di sini kita sama-sama melihat bagaimana Petrus memberikan jaminan gitu ya, memberikan jaminan kepada orang-orang percaya. Apa yang menjadi jaminannya? Jaminannya jelas seperti ini teman-teman. Tuhan atau hari penghakiman Tuhan itu pasti akan dilaksanakan. Hari penghakiman Tuhan pasti dilaksanakan. Terus maksudnya apa? Ketika berbicara terus maksudnya apa? Teman-teman, mari kita lihat bahwa ketika Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, di tengah-tengah dunia yang lebih sering berbuat dosa daripada menyenangkan hati Tuhan, maka Petrus ingin supaya baik pembacanya zaman sekarang atau zaman now maupun pembacanya di zaman dahulu aware, sadar apa? Mata Tuhan itu melihat, kayak Amsal gitu ya. Mata Tuhan itu ada di segala tempat melihat orang baik dan orang jahat. So ketika kamu hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam kejahatan, ketika engkau hidup di tengah-tengah rintangan dan pencobaan yang diberikan oleh orang-orang jahat, secara khusus dalam pasal yang kedua ini berbicara tentang guru-guru palsu, guru-guru yang berusaha menyesatkan, berusaha menghambat pertumbuhan kerohanian orang-orang Kristen, maka Petrus mau ngomong kayak gini, jangan menyerah. Jangan menyerah. Tuhan itu tahu semuanya. Tuhan itu ngerti semuanya. Nih ya, saya kasih contoh. Maka di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10, secara khusus ayat 4 sampai ayat yang ke-8, Petrus memberikan fakta-fakta, memberikan catatan sejarah gitu ya, memberikan sebuah jaminan yang meyakinkan gitu ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya itu menemui jalan buntu. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak atau orang-orang percayanya itu kehilangan arah dan tawar hati. Teman-teman, ketika kita hidup berusaha melakukan firman Tuhan seideal mungkin, berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan dengan bantuan Roh Kudus gitu ya. Kita tidak mampu, tetapi karena kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya, seringkali feedback yang didapat adalah feedback yang mengecewakan.
Seringkali feedback yang didapat bukanlah feedback yang menyenangkan hati kita, tetapi yang membuat hati kita menjadi tawar. Nah, teman-teman, ketika kita mengalami hal-hal ini, mari kita kembali gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Apa yang diangkat oleh Petrus sebagai rasul dan hamba Tuhan? Petrus mengangkat 3 contoh, teman-teman. Menarik adalah 3 contohnya ini diambil dari kitab-kitab Perjanjian Lama. 3 contohnya ini bahkan kalau mau kita lihat itu diambil dari kitab Kejadian, teman-teman. Petrus ngomong kayak gini, anak-anakku, orang-orang percaya, bro and sis in Christ gitu ya. Kita ini tidak sendirian. Ada sebuah jaminan sehingga kamu jangan menyerah, tidak lagi melakukan kebenaran, tidak lagi melakukan apa yang Tuhan inginkan, tetapi kamu mengikuti hawa nafsumu. Jangan menyerah dengan hawa nafsumu. Jangan menyerah dengan apa kata teman-temanmu. Jangan menyerah dengan mengikuti arah atau arus dari guru-guru palsu yang ada di sekitarmu. Tuhan adalah Tuhan yang bertindak pada waktunya. Maka dia angkat 3 contoh. 3 contohnya adalah seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman baca gitu ya. Kalau teman-teman baca di dalam ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10, maka teman-teman kalau dalam bahasa Inggris ya, sekali lagi dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tidak terlalu menyoroti kata ini, tetapi dalam bahasa Inggris itu disebutkan ada 5 kata jikalau. Ada 5 kata jikalau, kalau di dalam bahasa Indonesia hanya 3 kata jikalau. Sebenarnya ada di dalam ayat 4, sebab jikalau. Ayat 5, dan jikalau. Ayat 6, dan jikalau. Sebenarnya ayat ke-7, tetapi jikalau ia menyelamatkan Lot. Ayat yang ke-9 itu berbicara, maka nyata bahwa jikalau Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Nah, itu ada kata jikalau, teman-teman. Kata jikalau ini sebenarnya mau ngangkat fakta seperti ini. Ini sesuatu yang sudah terjadi. Ketika ini terjadi, maka biarlah ini menjadi dasar yang kokoh ketika engkau menjalani kehidupanmu tidak lagi terombang-ambing, tetapi engkau kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini kata jikalau. Jadi apa jikalau yang pertama? Fakta sejarah apa yang Petrus angkat? Yang pertama adalah ketika para malaikat jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan adalah Tuhan yang tidak sungkan-sungkan gitu ya. Kalau kita kan masih sungkan-sungkan gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa gitu. Tapi dikatakan dengan sangat jelas di ayat 4, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak sungkan-sungkan melemparkan para malaikat ini ke neraka. Teman-teman, pembaca surat Petrus yang pertama adalah pembaca yang berbahasa Yunani. Sehingga Petrus menggunakan istilah-istilah Yunani secara khusus neraka dan juga gua-gua. Di ayat keempat itu berkata, gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka. Ini berbicara tentang satu tradisi, satu gaya yang mereka tahu bahwa orang-orang jahat itu pasti akan dihukum gitu ya. Petrus mau ngomong gini, malaikat aja yang selalu berada di sekitar Allah dapat VVIP menikmati kehadiran Allah gitu ya. Ketika mereka jatuh berbuat dosa, maka dia akan yang namanya gitu ya, dilemparkan ke neraka. Mereka akan menerima hukuman. Mereka akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka. Nah, teman-teman, fakta pertama ini berbicara tentang pribadi yang sebenarnya gitu ya, dekat dengan Tuhan, tetapi ketika dia berbuat dosa, ketika dia tidak melakukan kehendak Tuhan, maka dia akan menjadi pribadi yang dihukum oleh Allah. Dihukum oleh Tuhan. Yang kedua, teman-teman, ketika berbicara atau ketika Petrus mengangkat fakta yang kedua, maka fakta yang diangkat adalah tentang Nabi Nuh, teman-teman. Teman-teman, berbicara tentang Nabi Nuh, di sini Petrus mengangkat tentang pribadi Nabi Nuh, di mana pada zaman Nabi Nuh, gitu ya, kalau tadi yang malaikat itu berbicara tentang satu kondisi malaikat itu pribadi yang dekat dengan Tuhan, gitu ya, pribadi yang selalu berada di sekitar Tuhan, maka di bagian yang kedua, ayat yang kelima, ini berbicara tentang Nabi Nuh dan juga orang-orang sezamannya. Teman-teman, dikatakan dia tidak menyayangkan dunia purba. Kenapa? Karena dia menghabiskan satu gitu ya. Satu orang-orang di zaman Nuh gitu ya. Satu kelompok manusia di zaman Nuh gitu ya. Masyarakat di zaman Nuh semuanya dihancurkan. Semuanya
binasakan. Kenapa? Karena mereka melakukan segala sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Dan Tuhan tidak sayang. Tuhan gak bilang gini, aduh sayang ya, sudah diciptakan nih, berbuat dosa ya udahlah, gak apa-apa lah. Enggak teman-teman. Tuhan membinasakan orang-orang ini. Bahkan dia mengkontraskan dengan yang namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini siapa sih? Dikatakan di dalam bagian ini adalah sebagai pemberita kebenaran. Kenapa teman-teman? Bayangin, dari pertama kali Tuhan memberitahukan supaya Nabi Nuh untuk membuat bahtera gitu ya, itu 120 tahun Tuhan kasih masa atau kasih kesempatan kepada orang-orang di zamannya untuk mereka bertobat dari hawa nafsunya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka sama sekali tidak peduli, mereka sama sekali tidak care gitu ya, tidak sama sekali menggubris pemberitaan dari Nabi Nuh, dan 120 tahun Nabi Nuh membuat bahtera sampai bahkan dikatakan atau dibully gitu ya sebagai orang aneh gitu ya, tetapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan jangan lupa teman-teman, Nabi Nuh dikatakan adalah hidup pribadi yang hidup bergaul dengan Allah. Kalau Tuhan menciptakan dunia dan dia menciptakan manusia, namun manusia itu gitu ya tidak melakukan kehendak Allah, kemudian dia dibuang atau dibinasakan, maka Tuhan itu bukanlah Tuhan yang akan menyayangkan orang-orang gitu ya, orang-orang yang melakukan atau berusaha menjatuhkan orang-orang Kristen untuk tidak lagi bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti akan menghukum mereka dan Tuhan pasti akan menyelamatkan. Cuman 8 orang, gak apa-apa Tuhan selamatin. Bayangin ya, dunia purba. Kalimat kata yang dipakai adalah satu dunia purba, artinya satu grup besar gitu ya. Kemudian dikontraskan dengan Nuh, dengan 7 orang yang lainnya. 8 orang aja tetap Tuhan akan binasakan ini. Tuhan gak anggap orang-orang ini gitu ya. Tuhan binasakan. Tetapi dia menyelamatkan yang namanya Nuh, satu keluarga. Teman-teman, ini Nabi Nuh, 8 orang dengan satu dunia. Tuhan itu tahu, Petrus mau ngomong, Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti hukumannya dan Tuhan pasti melindungi umatnya. Yang ketiga teman-teman, yang Petrus angkat juga di dalam bagian ini adalah kisah Lot dan keluarganya. Teman-teman berbicara kisah Lot, siapa sih yang nggak tahu Lot gitu ya? Orang kalau misalnya berbicara tentang Lot, itu pasti ingatnya apa? Istrinya berubah menjadi tiang garam. Teman-teman, kalau teman-teman baca sekali lagi di dalam Alkitab bahasa Inggris, maka ada perbedaan yang menarik. Kalau Alkitab teman-teman bahasa Indonesia, gitu ya, nanti kalau teman-teman coba cek gitu ya, di Alkitab bahasa Inggris itu menariknya adalah seperti ini teman-teman. Kalau Nabi Nuh itu dikatakan protected gitu ya, atau dilindungi. Tetapi kalau Lot itu dianggapnya rescue. Kenapa teman-teman? Teman-teman jangan lupa, Lot itu pernah gitu ya, di dalam ketidakbijaksanaannya, di dalam pemilihan dia yang mungkin sembarangan gitu ya, dia memilih apa? Dia lebih memilih yang namanya mau tinggal di Sodom dan Gomora, di wilayah Sungai Yordan, yang kelihatannya menarik, yang kelihatannya subur, sehingga hasilnya menjadi lebih baik lagi gitu ya. Lot itu tidak mau meninggalkan Sodom dan Gomora. Kalau teman-teman lihat, sampai malaikat Tuhan itu harus narik dia gitu ya, diselamatkan, ditarik gitu ya, dan dikatakan Lot itu dianggap sebagai orang benar sekalipun dia kurang bijaksana. Tetapi dibandingkan Sodom dan Gomora, orang-orang yang melakukan perzinahan, orang-orang yang melakukan homoseksual gitu ya kalau mau dibilang, tetap yang namanya Tuhan itu tetap menyelamatkan orang benar sekalipun cuma 4 orang. Tuhan membinasakan orang-orang masyarakat Sodom dan Gomora. Dan Tuhan menyelamatkan 4 orang sekalipun yang satu jadi tiang garam. Teman-teman, dikatakan di dalam ayat yang ke-8, Lot itu dia menyaksikan dan dia menderita sebagai orang benar. Karena apa? Menyaksikan yang namanya ketidakbenaran. Teman-teman, ketika kita menyadari bahwa kita berusaha melakukan kebenaran, ketika kita berusaha melakukan apa yang baik, yang benar sesuai firman Tuhan, sekali lagi teman-teman, respon orang, feedback dari orang itu tidak mungkin selalu baik. Respon atau feedback dari orang itu mungkin tidak sesuai dengan harapan kita.
Tetapi kita dipanggil bukan untuk menyenangkan manusia. Kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, ketika segala sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai, jangan lupa hidup kita tidak berhenti hari ini. Hidup kita tidak berhenti hanya sampai kehidupan kita berakhir. Enggak teman-teman. Kehidupan kita itu berbicara tentang kehidupan di hadapan Tuhan yang adalah hakim yang adil dan benar. Kehidupan kita bukanlah kehidupan yang berbicara hanya hari ini, just today gitu ya. Tetapi berbicara tentang kehidupan yang akan kita hadapi di mana Tuhan nanti datang kedua kalinya menghakimi, mengadili dengan benar. Teman-teman, mari kita lihat bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang suka main-main. Tuhan itu bukan Tuhan yang ya udahlah, saya nggak mau tahu gitu ya. Kamu mau ngapain terserah sekarepmu gitu ya. Gitu ya, terserahlah mau ngapain. Kalau kamu mau melakukan firman Tuhan boleh, kamu nggak melakukan firman Tuhan ya wes. Tapi Tuhan di dalam bagian ini ingin menekankan seperti ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu tahu dan dia akan memberikan jaminan. Apa jaminannya? Perlindungan dan hukuman. Perlindungan bagi orang-orang yang benar dan hukuman bagi orang-orang yang tidak benar. Keselamatan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan kebinasaan bagi orang-orang yang berusaha untuk mengabaikan pemerintahan Allah, mengabaikan yang namanya urusan-urusan dengan Tuhan. Teman-teman lihat di ayat yang ke-9. Kalau dia tadi sudah mengangkat 3 contoh, maka di ayat ke-9 Petrus mengangkat kesimpulan dari kenapa sih dia ngangkat 3 contoh itu. Kesimpulannya adalah seperti ini. Maka nyata, ini pasti terjadi gitu ya. Waktu Petrus ngomong ini, maka dia ngomong, maka nyata, ini pasti terjadi bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Teman-teman, ayat 9 ini berbicara tentang esensi. Esensi ketika engkau menjadi anak Tuhan. Esensi ketika engkau hidup di dalam dunia yang berdosa. Ada sebuah penghiburan, ada sebuah kekuatan, ada sebuah nasihat yang menyukakan hati. Apa teman-teman? Tuhan tahu. Teman-teman, saya suka sekali dengan kata tahu di dalam bagian ini. Kata tahu di dalam bagian ini menunjukkan pengetahuan Tuhan yang absolut. Teman-teman, orang-orang jahat mungkin berusaha atau guru-guru palsu gitu ya. Atau siapapun di sekitarmu yang memberikan nasihat untuk menarik hatimu menjauh dari Tuhan. Tuhan tuh tahu. Tuhan tahu. Tuhan tidak biarkan mereka hidup seenak-enaknya aja. Mungkin mereka kelihatannya enak saat ini. Tetapi hidup mereka adalah hidup yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya. Sehingga ketika dia bilang, Tuhan tahu menyelamatkan, maka di dalam bagian ini Tuhan, Petrus sebagai rasul dari Yesus Kristus mau ngomong gini, pengetahuan Tuhan itu adalah pengetahuan yang absolut, nggak kurang nggak lebih. Bayangin teman-teman ketika kita berhadapan dengan hakim di atas segala hakim. Ketika mungkin hakim di dunia bisa dibeli dengan uang. Ketika hakim di dunia ini lebih berpihak kepada orang-orang yang punya uang gitu ya. Kepada orang-orang yang bisa membeli keadilan sekalipun lambang pengadilan seringkali tutup mata gitu ya, di matanya diikat. Tetapi teman-teman yang namanya uang itu berbicara gitu ya. Yang bisa membalikan atau mungkin saksi-saksi membalik-balikan fakta-fakta, maka Petrus dalam bagian ini ngomong gini, kalau engkau berhadapan dengan Tuhan yang adalah hakim pada akhirnya, maka Tuhan itu adalah hakim yang tahu dengan pasti. Nggak meraba-raba. Nggak coba-coba. Nggak cuman prediksi. Tetapi dia tahu secara absolut. Teman-teman, saya paling senang gitu ya. Kalau saya pergi keluar kota, atau ketika saya pergi liburan adalah seperti ini. Saya nggak mau pusing gitu ya. Saya nggak mau pusing. Jadi kalau saya nggak mau pusing, apa yang saya lakukan teman-teman? Saya nggak akan cari gitu ya. Saya nggak akan cari transport dari sini ke hotelnya gimana gitu teman-teman. Saya cuma ngomong gini sama suami gitu ya, saya bilang gini, kok kayaknya
hal yang paling bisa kita lakukan adalah cuma satu. Kita pesen kendaraan dari hotel. Kenapa? Saya nggak mau pusing, ntar nyasar gitu ya. Mau happy malah jadi sedih gitu ya. Nyasar-nyasar, berpetualang gitu ya. Emang saya bilang nggak bisa deh. Pokoknya saya pengen yang pasti-pasti gitu ya. Makanya dikatakan saya panggil aja, maksudnya driver dari hotel. Supaya apa? Supaya nyampenya pasti. Nah bayangin teman-teman ketika kita berbicara tentang hakim yang adil, maka Tuhan itu pengetahuannya absolut. Yang kedua teman-teman, berbicara Tuhan tahu, maka berbicara bukan hanya absolut, tetapi sesuatu yang pasti terjadi. Tahu doang, cuman berhenti di pengetahuan doang, itu sesuatu yang cuman bisa menghibur kita. Tetapi ketika kita berbicara hakim yang tahu dengan pasti, gitu ya, tahu dengan absolut dan pasti melakukan keadilannya, bukankah hati kita bersukaria? Bukankah hati kita meluap dengan kegembiraan? Bukankah hati kita akan mengatakan praise the Lord? Hidupku tidak akan lagi cuman berhenti karena sesuatu yang sementara. Hidupku bukan hanya berhenti karena sesuatu yang sifatnya menyakitkan saat ini saja. Tetapi sesuatu yang pasti, yaitu hukuman kekal, pasti akan diberikan kepada orang-orang yang berusaha menarik kita, menjauhkan kita daripada Tuhan. Teman-teman, Tuhan tahu. So teman-teman, apa yang Tuhan ingin kita pelajari ketika kita merenungkan bagian tentang hari penghakiman? Satu kata teman-teman, setialah mengikut Tuhan. Saya pakai gambar tangga ini untuk menunjukkan begini. Ketika engkau sudah menerima anugerah keselamatan, maka setialah untuk terus bertumbuh, gitu ya. Untuk terus bertumbuh pada panggilan Allah. Untuk bertumbuh terus makin serupa dengan Tuhan yang memanggil kita. Untuk terus bertumbuh mengasihi Dia yang adalah Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatunya. Teman-teman, di bagian akhir ayat 10a ini dikatakan seperti ini, teman-teman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Teman-teman, menghina pemerintahan Allah berbicara tentang mengabaikan keberadaan Tuhan. Ketika kita sudah dipanggil, sudah ditebus oleh darah Tuhan. Ketika kita sudah dikatakan dibeli oleh harga yang mahal, gitu ya, dibeli dengan harga yang mahal, bukan dengan emas, perak, tetapi oleh darah Kristus. Maka jangan pernah lupa teman-teman, hidup kita bukanlah hidup yang saat ini saja. Tetapi mari kita setia ikut Tuhan sampai pada sebuah kekekalan. Kekekalan yang jauh tidak mungkin bisa kita lihat, tetapi Tuhan yang mengaturnya. Kekekalan yang bukan hanya berbicara tentang rintangan dan hambatan di zaman sekarang saja, tetapi berbicara tentang kasih setia Tuhan yang memampukan kita untuk sampai kepada Dia. Kemudian kita mendapat sebutan, mari masuk anakku. Mari masuk, hai hambaku yang baik dan setia. Teman-teman, mari ketika kita tahu penghakiman Tuhan itu penghakiman yang pasti. Hakim yang mengadili kita adalah hakim yang tahu dengan jelas duduk permasalahannya, duduk persoalannya. Maka panggilan kita cuma satu, jangan menyerah, jangan tawar hati, tapi setialah kepada Tuhan yang memanggil kita. Teman-teman, mari kita refleksikan sebuah pertanyaan di dalam hidup kita. Ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi murid Tuhan, apakah kita setia mengikuti Tuhan dan menerapkan firman-Nya? Ataukah kita termasuk orang-orang yang dikatakan mengabaikannya, tidak mempedulikannya? Berbicara penghakiman akhir, berbicara tentang Tuhan sebagai hakim, maka berbicara tentang kehidupan kita saat ini. Tuhan itu tahu hati kita. Dia bukan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita kerjakan hari demi hari. Dia tahu itu semua, tetapi yang paling dalam, paling esensi adalah Dia tahu isi hati kita. Apakah kita menjadi pribadi yang setia mengikut Tuhan atau kita mengabaikannya? Di dalam hati kita nggak peduli tuh kalau Tuhan hadir di sini. Kita nggak peduli
Meskipun dikatakan Tuhan itu Allah yang Immanuel. Ketika kita menjalani kehidupan kita ngampus gitu ya, ngantor, ngampus, meskipun WFH atau studi from home gitu. Jangan-jangan kita tidak setia sama Tuhan. Kita tidak jujur, bahkan ketika kita hidup sekarang ya serba sendiri. Masihkah kita setia membaca firman Tuhan? Merenungkannya dan melakukannya. Atau kita pikir nggak ada CCTV kantor, nggak ada bos yang ngeliat, nggak ada dosen yang ngeliat. Saya nyontek aja deh. Saya mungkin berlaku tidak jujur. Teman-teman, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harusnya mengusik hati kita. Kita tahu penghakiman Tuhan pasti. Hakim kita adalah hakim yang tahu dengan pasti. Terus bagaimana hidup saya? Bagaimana hidup cintaku sama Tuhan? Teman-teman, mari kita renungkan bagian ini, dan biarlah ini menjadi sebuah penguat dalam kehidupan kita untuk kita melakukan kehidupan kita hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau adalah Tuhan yang pasti, dan Engkau memberikan jaminan kepada kami bahwa Tuhan itu bukan hanya tahu, tetapi menjamin orang benar akan diselamatkan. Dan orang-orang yang berusaha menyesatkan kami, orang-orang yang berusaha menjauhkan kami daripada Tuhan adalah orang-orang yang pasti dihukum. Tuhan, biarlah jaminan kepastian ini bukanlah jaminan hanya berhenti di pengetahuan kami, tetapi jaminan kepastian ini membawa kami melangkah mendekat kepada Tuhan, melangkah untuk menaiki tangga semakin serupa dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setia. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang setia. Tuhan yang setia menjaga kami. Tuhan yang setia mendampingi hidup kami. Tuhan yang terus setia melihat dan memegang tangan kami. Tuhan, tolong kami. Jangan biarkan kami menjadi seperti ikan mati yang ikut arus, tetapi biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau bertumbuh dipakai oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ada di dalam hati kami dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Amin.